kabar semuanya? Ketemu lagi bersama kami di program Jelajah Petarung. Wah, ini luar biasa nih. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh saudara-saudara kita dari Tanah Abang atau Tenabang. Program kita Jelajah Petarung, dan kita sudah bertamu di Silat Sendeng. Waduh. Di sebelah saya ini guru besar Silat Sendeng. Panggilannya Bang Anang. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Jadi di sesi Jelajah Petarung kali ini kita akan mengulas benar-benar secara mendalam bagaimana Silat Sendeng yang memang sangat terkenal. Berdasarkan sejarahnya, Silat Sendeng ini berasal dari daerah Bugis, betul kan ya? Betul. Betul, daerah Bugis. Jadi Sendeng itu kalau kita telisik itu ada dua, ada Sendeng 7, ada Sendeng 12 gitu kan. Nah, sekarang bersama dengan Bang Anang dan tim dari Silat Sendeng di Tanah Abang, kita akan mengulik bagaimana sebenarnya sejarah Silat Sendeng, dan tentu saja dengan bagaimana aplikasinya ke depan. Dan yang terakhir, jangan lupa di sesi terakhir kita akan ada yang namanya uji petarung. Jadi pastikan teman-teman tetap berada di channel ini untuk melihat bagaimana Silat Sendeng bertarung. Oke? Ya. Bang Anang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali, sebuah kehormatan bisa ketemu Bang Anang dan para praktisi dari Silat Sendeng yang ada di Tenabang di sini. Boleh sedikit Bang perkenalkan dulu. Jadi perkenalan dulu Bang Anang dan juga dari beberapa teman-teman dari Silat Sendeng yang ada di Tenabang. Silahkan Bang, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang. Saya salah satu praktisi Sendeng pukul 7. Ada di antara saya itu Bang Wandi, Bang Saiful, Bang Rian, Bang Fahmi, sama ini Isam sama teman yang lain. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini sama si Rama saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Sendeng. Siap. Bagaimana Sendeng sampai nyangkut di Tenabang gitu ya. Padahal Tenabang jauh dari pantai. Kalau cerita titisan Sendeng ya, mungkin jodoh buat saya. Karena Sendeng itu ceritanya jodoh. Jadi ada yang terkenal di Sendeng itu bukan kita nyari silat, tapi silat nyari kita. Oke. Itu artinya ilmu itu yang mencari kita. Dan kebetulan juga kalau diruntut dari kakek dan nenek, kakek saya Banjarmasin, Kalimantan, nenek saya Bugis. Oh, Gitu. memang ada darahnya ya? Ada darahnya gitu. Ada darahnya. Nah, Sendeng yang ada di Tenabang itu ada dua aliran. Satu Sendeng pukul 7 dari Sintang Pontianak, jadi dari Bugis ke Sintang. Yang satu Sendeng juga, tapi dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Kalau saya lihat dari cara jurusnya, memang ada sedikit perbedaan gitu. Bahkan ada beberapa ciri khas dari kedua mainan ini. Nah, kalau yang dari Sintang ini disebut Sendeng pukul 7. Karena memang cuma ada 7 jalan. Ada 7 jalan. Terus belajarnya pun cuma 7 hari. Untuk mendapatkan Sendeng cuma 7 hari. 7 hari gerakannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Sendeng sendiri itu tanpa sengaja dibawa oleh seorang Melayu dari Sintang Pontianak namanya Wahasim. Nah, beliau itu suami istri, berprofesi sebagai tukang cukur rambut. Nah, ketemulah sama guru besar saya namanya Wan Imin, Kong Nimin ini. Nah, Wasim nanya,
Apa tuh nip min? Bilang. Kalau malam tuh ciat-ciat gedebuk, ciat-ciat gedebuk gitu. Maka kakek guru saya bilang, oh itu main silat. Nah orang Melayu itu kan bahasa silat beda ya. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Apa tuh silat? Dia bilang. Itu yang begini-gini. Oh main pukul, dia bilang gitu. Aku Nimen paham. Iya main pukul, main silat. Oh kalau di kami nggak kayak begitu katanya. Sebelah orang ngaji, sebelah kita main pukul nggak terganggu orang ngaji. Aku Nimen penasaran. Emang bisa main silat? Oh nggak bisa. Dia. Sampai 2 tahun, konon katanya 2 tahun. Wasin dipepet terus sama Komimin. Baru turun ilmu sendeng. Ilmu sendengnya Komimin belajar. Sebelumnya Komimin sudah belajar silat yang lain. Begitu dapat sendeng baru tahu perbedaannya antara silat yang lain dengan sendeng. Nah di kita itu bang nggak ada masang. Tidak ada masang, sikap masang tidak ada. Ini memang beda sekali ya? Iya. Ya? Tidak ada. Nah, konon, terus yang kedua, sifatnya sendeng itu aktif menyerang. Ofensif. Nah yang ketiga, sendeng itu kalau dilihat kuda-kudanya tidak normal. Membutuhkan keseimbangan. Dia miring. Dia miring gitu. Jadi kayak orang jalan di gang sempit miring gitu ya. Oh. Nah itu kalau tidak dilatih secara kontinu nggak dapat bang. Karena memang itu yang dimakan keseimbangan. Itu keseimbangan. Nah selanjutnya sendeng itu cuma mukul tok. Nah di jenis sendeng saya itu cuma mukul. Jadi tidak ada megang, tidak ada tangkis, tidak ada kunci, bantingan atau yang lain nggak ada. Maju mukul, mundur mukul. Ya, mukul mundur. Jadi memang saya nggak tahu apakah di Bugis masih ada ya. Karena ada kawan praktisi sendeng juga, Bang Samsul ya, itu rajin ngirim-ngirim video sendeng. Dia nanya, ini bukan bang, ini bukan bang. Saya bilang, ini persis tapi tidak sama. Ini sama tapi tidak persis. Beliau bingung, saya pun bingung. Sampai kalau ini ada tangkisnya bang, iya sama, tapi pukulannya sama, tapi tangkisannya beda. Saya bilang, kalau ini badannya sama, pukulannya beda. Saya bilang gitu. Nah sampai saya berasumsi ya sendeng ini mungkin banyak ya, banyak. Meskipun tadi asalnya satu ya, tapi gimana praktisinya? Betul. Jadi si individu inilah yang entah merubah, entah mengembangkan, akhirnya jadi beda warnanya. Dan kalau menurut saya kalau memang itu suatu kemajuan, ya silakan saja. Cuma kita di Tenabang itu sampai hari ini ya sendeng tidak berubah karena memang kita jaga benar, Bang. Keunikannya memang tidak nangkis, tidak megang, tidak nendang, tidak nyikut. Jadi itu yang kita pegang sampai hari ini. Meskipun dari 3 guru saya ini, yang terakhir itu ada sedikit hindaran sambil nangkis, tapi kalau menurut saya bukan nangkis ya, mukul dia, mukul tangan terus mukul badan. Ada, cuma saya pikir itu bukan satu perubahan yang besar karena langkahnya sama. Cuma sasarannya yang beda. Makanya sampai hari ini sendeng kita jaga benar. Terus selain itu sendeng yang saya pelajari ini kan dari Jati Bunder 3. Guru saya itu ada 3. Pertama om saya sendiri, Om Sambas. Yang kedua almarhum Pak Nurdin, saya panggilnya Upi. Yang ketiga Pak Rahman, ini anaknya guru besar. Sampai hari ini sendeng itu tidak keluar dari kampung itu. Tertutup ya. Tertutup. Ya. Tertutup. Nah, kalau mau dapat sendeng ya datang. Kalau belajar di luar, insya Allah nggak dapat gitu. Insya Allah nggak dapat gitu. Nah, kalau saya di sana itu sekitar, karena istri saya orang sana, terus guru yang pertama juga om istri dapat, terus 2 guru saya yang lain karena saya bergaul di sana dan punya anak di sana bang, maka saya diajarin sendeng dan alhamdulillah dari guru yang ketiga ini saya diamanatkan silakan kalau mau melatih sendeng, tapi tetap kalau masih ada guru saya
Saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya serahkan ke guru saya untuk mengijazahkan. Jadi istilahnya gini, guru dasar sudah saya berikan, silakan diolah untuk tingkat yang lebih lanjut. Itu aja Pak. Mantap ini ya. Aduh. Jadi Bang Anang ini merantau ya dari luar sebenarnya ke sini. Iya. Itu tadi saya tanya saya kedua nih. Ini boleh nih dikulik sedikit, tadi kan baru sekilas nih. Iya. Nah, dulu awalnya belajar sendeng ini gimana Bang? Tadi kan baru sekilas nih. Iya. Bang bilang, nah boleh nih, karena ceritanya menarik ini sepertinya nih. Dan kan punya 3 guru nih, pasti kan ada perbedaannya dan ada persamaannya gitu Iya. kan. Nah, boleh diceritakan sedikit sehingga sendeng aja 3 guru mungkin 3 beda gaya gitu Iya. kan. Nah, mungkin boleh Bang, silakan. Iya. Kalau guru pertama itu Mambas itu memang petarung. Petarung. Jadi kalau saya bilang kalau dia mengajarkan sendeng, ya sudah jiwa dia. Orang pukul genjot habis sama dia. Nah, begini. Pukul aja kok ya. Pokoknya gitu. Bagus. Itu bagus. Cuman untuk pemula itu ya disiksa namanya Bang. Itu gitu. Bisa sendeng cuman benjolnya banyak gitu. Dia memang petarung. Artinya kalau buat dirinya ya luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, guru saya yang kedua ini Pak Nurdin, saya manggilnya Papi. Beliau itu menghampiri saya ketika saya sering bercanda sama temen ya. Salah satu aliran silat saya kan Rahmat, Ya. itu silat tenabang ya. Saban hari itu kita beradu tangan sama temen, sehingga si guru saya yang kedua itu tertarik. Dia hampiri saya ke rumah. Bisa main silat? Bisa, saya bilang. Kenapa emang? Berani bertarung? Berani, saya bilang. Saya lihat orang tua. Usia berapa itu? Usia 70-an. Masa kalah sama orang tua, saya bilang gitu. Udah tutup pintu. 3 kali saya bergerak, 3 kali saya jatuh duduk. Ini bukan orang tua biasa. Akhirnya dengan besar hati beliau mengajarkan saya. Baru saya buka. Sebenarnya saya udah belajar sendeng. Cuman karena tahu jurus doang, tidak tahu aplikasi, akhirnya saya kalah mulu, saya bilang. Kayak apa? Ini udah bener gerakannya. Kalau diserang, ya diserang gini. Oh, aplikasinya nggak tahu. Jadi aplikasi sendeng itu 2 tahun. 2 tahun. Karena kuda-kudanya ya, dari kuda-kudanya, dari pukulannya, itu orang yang baru kenal sendeng itu Sifu nggak yakin. Nah, nggak nangkis. Kalau orang serang, jangan ditangkis. Gimana nggak ditangkis? Dia bilang gitu. Serangan ditangkis lah. Nggak boleh nangkis, saya bilang gitu. Main badan aja. Harus nangkis. Enggak, saya bilang. Ini aneh ini. Begitu kita praktekin, dikatakan iya ya, pukulan kita jauh lebih panjang ya. Tapi kan kalau meleset jangan pakai kalau, saya bilang gitu. Ketika tes guru saya kedua, saya dipukul 3 kali. Dia bilang gini, jujur Nang katanya, mau mukul? Iya, saya bilang. Bener mau mukul? Bener, saya bilang. Di mana? Dalam hati saya bilang. Saya bilang, bener kan mau mukul? Iya. Nanti saya buka. Artinya, kalau prinsip sendeng itu Bang, mungkin saya pernah nanya sama Bang Samsul itu, penonton belum rame, pertunjukan sudah bubar. Jadi kalau nonton jangan kedip gitu ya. Kalau nonton gitu. Kedip selesai ya. Jadi orang berkehendak, orang kepengen, kita sudah selesai. Saya bilang susah dong. Susah, dia bilang. Tapi kalau belajar bisa. Sesuatu yang susah itu harus dipelajari. Dan saya setuju. Nah, meskipun ini sudah saya sampaikan, karena ini tidak ada nangkis, tidak ada megang, tidak ada, kalau orang penabang bilang tepis atau mentil ya bentuknya. Dia cuma mukul tok dengan kondisi badan yang miris. Ya, agak yakin. Terutama orang yang pernah belajar bela diri, yang nangkis atau megang itu bingung. Saya bilang sama, saya juga bingung dulu waktu pertama belajar, saya bilang gitu. Tapi saya yakin ini, saya bilang.
dengan begini saya bisa, insya Allah. Makanya terus saya berangkat sampai ketemu guru yang ketiga. Nah itu lebih karena banyak ada perbedaan, bukan banyak ya. Lebih yakin lagi saya. Oh begini. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini masih saya praktek. Kalau teman-teman tuh kalau ada yang kepengen punya, nggak susah-susah Bang, saya bilang. Asal mau latihan capek, ya deh saya kasih, saya bilang gitu. Karena ilmu itu ya untuk diamalkan Bang. Ya. Mudah-mudahan ilmu sendeng saya itu jadi sedekah yang terbaik bagi teman-teman. Terus saya tadi ada apa? Ini senjatanya nih, sendeng nih. Ini senjatanya sendeng. Memang sendeng senjatanya ini ya? Ya, sendeng senjatanya ini. Oh. Kalau karena sesuai sama kaidah pukulan sendeng, cuma mukul-mukul aja. Kalau di sendeng saya, berarti itu cuma buat nusuk-nusuk aja. Nusuk aja, nusuk aja, nusuk aja. Nusuk. Nah, ada dua aliran ada dua guru saya pemahamannya, dia pegang batik selalu di tangan kanan. Yang satu bergantian kiri kanan. Oh, kanan kiri ya? Kiri kanan gitu, tergantung musuhnya gitu. Nah, yang udah pasti ini mengeluarkan ini untuk menyerang, bukan untuk bertahan gitu. Karena ketika musuh menyerang itu berarti kita udah salah. Ya. Ada yang salah di kita, ada kekurangan di kita. Apa ya? Apa kita yang melamun atau kita kurang menyerap ilmu atau bagaimana? Yang pasti tidak boleh musuh itu keluarin serangan. Anti benar buat saya. Jadi sudah terlambat gitu maksudnya? Terlambat. Musuh masang aja itu terlambat. Oh. Musuh masang itu buat orang sana terlambat. Sudah pelan. Wah. Tapi ya. Ini menarik ini. Penasaran? Oke. Nah, tanpa banyak basa-basi teman-teman, di sesi berikutnya kita akan berlatih sendeng dan juga kita akan mengujikan. Jadi kita kan penasaran nih apa yang disampaikan Bang Anang ini kan luar biasa banget nih. Sehingga pada nanti kita akan coba bagaimana sih sebenarnya sendeng digunakan dalam pertarungan. Oke? Ya. Oke teman-teman semua, kita masuk di sesi kedua. Kita akan berlatih bagaimana silat sendeng ini dilakukan. Saya sudah bersama dengan Bang Anang kembali. Jadi beliau akan mengajarkan saya secara privat ini. Wah, kesempatan yang sangat jarang sekali untuk kita berlatih bagaimana silat sendeng dilakukan. Oke Bang Anang, silakan gimana nih? Saya ikut pokoknya. Kita pertama kita akan coba jalani jurus satu ya. Jurus satu itu mudah kok. Cuman memang harus jaga keseimbangan doang itu. Saya udah grogi duluan. Karena memang kuda-kudanya tidak biasa seperti itu. Silakan Si Purama kita praktekin satu dulu ya. Dari sini ya. Nah, Si Purama silahkan praktikan dulu, nanti baru ikuti saya ya. Nah, sendeng itu sikapnya seperti ini. Jurus satu itu, ya, ini jurus satu. Maju, balik. Nah, tangan mata kita itu di ujung kunjuk. Gitu. Itu ada filosofinya. Balik. Nah, itu tergantung ruangan. Misalnya Si Purama punya 10 meter, silakan 10 meter aja. Kalau cuma segini ya itu aja cukup. Saya coba nih. Ya, silakan. Langsung nih. Kita ikutin ya. Wah. Berdua ya. Ya siap. Jadi kayak gini. Pertama harus santai. Artinya tidak boleh ada beban apa-apa. Harus santai. Sangat santai. Seluruh badan. Baru kita pukul. Ya. Kanan begini. 2. Ya, badannya bagus. Sudah pas ini. 3. Balik. Pukul.
pukul, balik. Pukulan tuh adanya di ujung. Jadi dari sini kita nggak pakai power, jadi di ujung. Sumber tenaga powernya dari mana? Sini. Siku. Wah, Mirip ya. siku. Terus apa pertahanan kakinya di mana? Depan. Di sini. Iya, depan. Jadi kalau boleh saya bilang 100% kan di depan. Oh, ini ringan ya? Ringan. Oke. Terus pukulan kita itu dari siku dan dibantu sama badan. Doang. Oh, ada gerakan. Oh. Iya. Jadi Itu ya. ya dari siku terus karena ada dorongan ya. Badan ini atau dari sini? Dari sini ya. Dari sini ya. Nah dorongan itu pun dari 100%-nya kaki. Itu dorong. Mendorong ya. Mukul plus mendorong. Gitu. Itu jurus satu. Iya. Nah kalau kuda cuma beda di ini doang. Jurus satu khusus satu di. Dua ngepal. Kedua apa? 3 terus sampai 7 ngepal. Cuma beda kuda-kuda aja. Oh. 1, 2 sama, cuma tangannya doang ngepal. 3 tuh ganti kaki, tapi kuda-kudanya sama. 4 mundur. Oh, 4 mundur. Kuda-kudanya sama. Sama. 4 mundur sampai habis. 5 maju mundur. Maju mundur. Ya. 6 motong namanya, mulai nikung dia ke kanan. 7 muter. Dan cuma mukul situ. Cuma mukul ya? Cuma mukul. Sederhana banget ya. Ih, sederhana banget ya. Kalau boleh saya bilang, mungkin dasarnya silat ini mungkin ya. Oh. Asalnya ya belum berkembang ya. Itu asalnya ya. Cuma memang kita main di speed. Boleh saya coba Bang Anang yang mengkoreksi? Silakan. Ini khusus privat ini. Jadi relax gini. Relax, harus relax. Pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Ya. Kemudian maju. Maju. Jadi ini. Tangan ini di Situ. sini benar. Iya. Kemudian maju ganti Terus kaki. pandangan mata ditunjuk. Tunjuk ya. Iya. Kemudian Terus maju. Ya. Maju. Balik. Pukul. Terus. Balik. Pukul. Oke. Capek loh saudara-saudara. Lebih kuat lagi biasanya kita latihan di air, di sungai atau di laut. Yang ada airnya gitu Yang ya. ada airnya. Oh, kayak kalau misalnya zaman sekarang kolam renang gitu ya. Renang. Tapi usahakan yang air berjalan. Jadi buat Badan harus miring bener-bener. Karena kalau sama pukulan, kalau kita bisa melawan arus air itu dengan kuda-kuda yang benar ya pukulan kita keras. Sangat keras. Terus dibilang bagaimana pukulan sandeng itu tidak dilatih ya, tangannya artinya tidak dibikin kebal, tidak. Karena sandeng itu mukul kalau mengepal tidak mengatur tulang. Jadi yang empuk dipukul sama dia kalau kepal. Kenanya di mana kalau kepala? Biasanya ulu hati. Ulu hati. Enggak, kalau tangan kita kenanya di mana? Di bagian apa? Pas di sini. tengah. Tengah ini ya. Iya. Pas di tengah. Pas tengah sini ya. Terus pukulan kita juga ada macam-macam ya. Kalau ini sama gini. Ini berarti harus dilatih ya. Ini jurus satu yang tadi itu nusuk gitu. Sama ini. Buat tidak ada. Dan nanti itu serangan, sandal itu satu ya. Satu. Dua, 3, 4, 5, 6, 7 di belakang. Tulang belakang. Iya. Itu di belakang. Sesuai sama pukulannya, sesuai sama jurusnya. Kalaupun ada yang berkembang nanti ada 8 dan ada 9,
sah-sah saja. Itu perkembangan. Oh berarti 7, 12 itu hanya jenisnya aja ya? Iya, Berapa jurus yang berapa ada dulu gitu kan? Kalau di Kalimantan lebih kaya lagi, ada damdam. Oh. Kalau di Riau itu kalau nggak salah ada sendeng satu badai, 12 jurusnya. 12. Iya. Terus ada sempeng, ada macam-macam gitu. Informasi dari kawan-kawan Bang Samsul itu banyak modelnya, hampir sama, hampir persis, dan perbedaannya tipis-tipis saja. Ini itu bergerak sudah lambat. Kalau sampai bergerak itu sudah terlambat. Lambat. Ini bertarung, bukan Iya, bertanding iya, ya. iya. Jadi yang sipu harus yakin tuh pertama ya bukan. Bukan ya. Jadi kalau ini udah sampai puncaknya, tinggal nunggu kapan dia lepasin pukulan kita. Itu. Kapan dia mau lepasin pukulan kita? Biasanya ini nggak mungkin jalan kalau tanpa emosi. Ya, tanpa niat, tanpa emosi ya. Nggak mungkin. Jadi emosi dia tuh akan disalurkan di sini. Iya. Nah kalau emosi dia udah tersalur, saya rasa kalau dia juga mahir ilmu bela diri, belum tentu juga kita yang unggul. Betul. Dan belum tentu jurus dia tidak bahaya. Artinya kita lawan jurus dia. Yang kita maksud bagaimana ceritanya jurusnya kagak keluar. Di stop sebelum mulai. Jangan sampai lawan jurusnya. Iya. Nah, itu sendeng. Oh. Itu sendeng. Bagaimana jurus itu yang dia punya 1000 keluar itu banyak semua. Nggak keluar. Harus jurus itu yang keluar. Nah, jadi perhatikan, misalkan Bang Dian menyerang ya, coba kelihatan dari mata. Iya. Pertama dia akan memperhatikan target yang mau dipukul. Ya. Kalau dia sambil ngomong biasanya lu tuh, itu sudah disambut. Nah, itu bisa pelajari. Kalau jauh dari situ bisa orang itu biasanya tak atas ya. Cak, terserah. Saya. Jangan pukul aja senama ya. Segini ya. Iya. Saya gini ya, jangan gini ya. Bahaya nanti. Jadi dorong aja ya. Berarti segini nih. Iya. Berarti jaraknya segini. Iya. Oke. Doakan saya, mudah-mudahan berhasil. Jadi seperti ini. Ya. Oh gitu ya. Jadi sebelum lawan sempat Menyerang, kita sudah dulu. Sesuai sama jurusnya, sipurnya kan. Tapi kita jalannya dari berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Paling tidak 20-an kita masuk. berarti ketika dia slow motion dulu, Iya. ketika dia nyerang saya masuk 1, boom, 2, ganti kaki ganti kaki. atau maju. Majunya gimana? Ganti kaki kan? Iya maju. 2, merangsek. Maju tabrak. Nah, Oh pasti jengkang ya? karena mukul dorong. Iya pasti jengkang ya. Pasti jengkang lagi nih, betul. Coba ke sini kita. Oh gitu. Kita coba sekali lagi ya. Mohon doanya. Iya. Oh berarti sebelum mereka sempat menyerang kita sudah. Iya. Kalau udah pasang ya nggak boleh dong aplikasi apa? Wah Iya. ini menarik ini. Kalau dia udah kesempatan, kadang kan ada orang yang ketika dia di jalan udah kayak gini duluan Iya. kan? Udah kenalin dikit aja Bu. Iya. Pasang dari pasang ya. Nah, Ya, dia udah pasang kan? anggap dia punya 10 jurus. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pukul, pukul, terendam, rambat, apa lagi tuh. Banyak lah. Yang keluar pasti itu. Ya. Ya. Tapi dalam keadaan memikir gue pukul atau gue bertahan atau tendang, Ya. kan begitu ya. Wah, ngapain nih? Sementara waktu sendeng cuma 1. Pukul ya. Sendeng nggak ada. Itu sudah menang di timing ya. Ya. Ini apa orang sudah masang. Ini mikir Pak. Ini kita. Wah, dia tabrak. Ya.
punya 10 jurus, tapi 10 jurusnya dipikirin. Iya. Saya cuma punya satu. Kalau dia tangkis, Ya, tangkisnya. Ini pertanyaannya banyak. Kita main glove. Ya, kita pelan aja dulu. Jadi kita pukul. Ya, tapi kok dapat ya? Harus maju. Nangkisnya itu di sandeng itu tidak boleh sampai mati. Bahkan orang nangkis tidak boleh guys. Tidak boleh sampai mentarik tangan kita tidak boleh. Dia tuh langsung berbayang. Itu nempel langsung masuk dia. Lepas, cek, harus masuk. Cek. Harus masuk. Jadi begitu kesentuh bukan ketangkis, kesentuh harus susulan kedua, harus pukulan susulannya masuk 1, 2, 3. Jadi kalau dibilang kalau ditangkis berarti masuk 2 pukulan. 2 pukulan ya. Kalau ditangkis. Kalau dipegang berarti 3 pukulan masuk. Kalau dikunci ya paling tidak 4 pukulan. Kita ditangkis 2 pukulan kita masuk. Pelan lagi, slow motion. Jadi kalau kita ditangkis sesuai sama jurusnya, begitu juga kalau dia misalkan dipegang ya tetap, karena kita nggak narik terus lepas. Ini takutnya dibiarin aja gitu ya? Aja. Karena pada prinsipnya dia nanti serangan kita sama juga kita nanti serangan dia, artinya dua-duanya tuh pakum ya. Iya. Sama-sama bertahan ya. Sama-sama bertahan. Artinya begitu dipegang, dikunci, dia ngunci kita dan kita ngunci dia. Tidak mukul. Kalau kita mukulnya, nggak ada yang mukul kita juga. Sering namanya. Iya. Gitu ya. Terus kenapa sandeng nggak pakai tangkisan? Jadi supaya sikap pukul ya. Sikap pukul biasa, udah model karate gitu. Nah, ini ya. Kan ibu ya. Ya. Sendeng. Jadi dia nggak perlu tangkisan, jadi pukulannya Nggak nyampe ya? Iya. Makanya kita nggak butuh tangkisan. Memang secara mekanis memang lebih panjang ya? Lebih panjang. Lebih panjang. Jadi sebenarnya tanpa ditangkis pun sudah pasti masuk. Sudah pasti masuk. Wow. Kita nggak, makanya buat teman-teman yang ada bela diri tangkis banyak-banyak. Kalau nggak nangkis gimana? Ya susah juga neranginnya. Karena ini benar-benar berbeda dari pakem yang ada gitu. Iya. Biasanya orang kan tangkis pukul gitu kan? Pukul. Dia nggak pukul. Nggak ada tangkis sama sekali. Nggak Ya? ada tangkis sama sekali. Ini kalau saya bilang nih butuh rasa percaya diri yang tinggi sekali. Insya Allah. Oh, iya. Dan saya yakin teman-teman punya keyakinan yang tinggi sekali. Karena sendeng itu nggak ada sesuatu yang susah kalau kita mau belajar itu ya. Kalau kita mencintai silat itu atau ilmu bela diri, nggak susah kok. Mudah. Sesuai sama pesanan lah tempat. Segini pun. Yang penting ini dapat. Ini dapat. Gitu. Jadi kalau lepas grip bisa. Sangat bisa. Ya, itu saja. Jadi sebelum dia ini udah ya. Jadi kalau orang bilang, gue belum siap, itu udah siap dari rumah. Iya betul. Gue udah siap dari rumah ya. Udah siap dari rumah. Itu artinya kecerdasannya kita potong. Sekarang niatnya yang kita potong. Lagi. Dan Itu saya sampai nggak sempat lihat gerakan kakinya loh. maju.
1, 2. Ini luar biasa ini. Ada aplikasi lain yang menarik? Oh 3 boleh. Oh 3 terakhir ya. 3 gimana? Jadi Gimana nih juara? ini jurus 6. Jadi tulis sama desain. Ini saya pernah lihat aplikasi di ada seperti itu. Aplikasi di apa? Di selatan itu. Jadi sendeng pun punya strategi. Jadi kalau kita serang yang tengah ini, duanya masuk moro kita. Tapi kalau kita serang kiri kanan, depan pasti dia. Misalkan dia, kita lihat, kalau kita lihat, oh pasti ada masalah dua. Biasanya yang paling depan, serang di sini. Justru malah samping dulu ya. Iya. Nah, di sini tuh. Ini siap ya Pak. Kita ambil yang tidak siap gitu ya. Benar tidak siap. Sesuai sama prinsip. Oh, begitu ini mau balik serangan sudah kena duluan gitu ya. Begitu dia serang pun serang sini. Iya. Kemari. Begitu dia menyerang langsung masuk ya. Iya. Ini benar-benar sesuai dengan konsepnya sekali ya aplikasinya ya. Sesuai dengan aplikasi. Jadi kalau model bantingan atau model kait, jadi pengenalan pukul pelan, jadi, nah ini terlambat. Terlambat ya. Ini penabang, silakan. Oh tenabang ya oke. Penabang. Kalau misalnya itu kan ada. Kalau misalnya itu, Udah mulai udah kena ya. iya. Enggak, begitu lalu mulai terus sudah biasa. Ganti ya. Iya, karena pada dasarnya ini di belakang, di depan, ini di belakang tuh diam. Berarti cuma tinggal bagaimana cara kita melatih langkahnya, Iya. sang pukulnya. Iya. Setelah itu kita pakai atau aplikasikan itu dalam pertarungan gitu ya. Iya. Meskipun ditangkis, pukul aja terus gitu ya. Pede aja ya. Iya. Karena kan sebagian besar orang ketika misalnya dia pukul ditangkis, dia kan pasti akan Iya, berhati-hati atau gimana gitu. Kok ini langsung, langsung, wow. langsung, Oh iya iya iya. iya. Sudah sesederhana itu. sesederhana itu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa silat yang sangat terkenal itu gerakannya rumit. Justru malah semakin sederhana, justru semakin bagus gitu ya. Teman-teman, kita masuk di sesi terakhir jelajah petarung. Di sesi yang paling banyak ditunggu yaitu uji petarung. Wah, bersama saya sudah dari anggota silat sendeng yang akan mengujikan bagaimana sebenarnya silat sendeng digunakan dalam real fight. Kalau tadi kita sudah bicara tentang aplikasi, jurus, sejarah, sekarang kita akan masuk bagaimana menggunakan silat sendeng dalam pertarungan. Oke, mohon doakan saya biar tidak terjadi apa-apa. Oke, saya akan coba menyerang beliau dari posisi tidak siap terlebih dahulu. Seperti biasa ketika kita di jalan, kita pasti ngobrol, kemudian orang akan langsung boom seperti itu. Beliau akan menggunakan silat sendeng dalam mengatasi bagaimana cara saya menyerang. Oke, kita akan mulai percobaan pertama. Ya. Santai. Itulah silat sendeng. Tenang. Pada tinggal mau nyerang soal Tenang, santai. Saya nggak ada kenapa berubah juga nggak suaranya, tenang aja. Oke, kita akan mulai percobaan kedua. Jadi seperti ini. Ya. Oke, berikutnya adalah saya sudah tahu bahwa silat sendeng itu seperti itu.
Jadi saya akan sudah mulai menggunakan kuda-kuda gitu ya. Akan mulai, mohon doakan saya sekali lagi. Jadi saya akan seperti ini kayak biasa kita mau fight. Berarti memang sebelum saya menyerang, saya udah dipotong duluan gitu ya? Jadi waktu si Kurama itu bagaimana sih Bu ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pas si Kurama begini sebenarnya tuh si Kurama yang saya rasain sebenarnya, saya maju apa enggak? Saya maju apa enggak? Itu langsung serang aja. Oh. Ada yang si Kurang, saya maju apa enggak? Saya maju dia langsung serang aja karena saat orang itu antara maju sama serang dia 50-50. Nah kita jangan pikir, kita langsung ambil aja. Saya mau serang, nah, itu Langsung 100 aja ya? lurus. Nah terus yang pertama kenapa kekencengan? Saya ngerasa si Kurang pengen begini nih. Ya pengen begini, nah itu begitu pas lawan itu mundur, makan sekenceng-kencengnya kita pukul ya, tapi saya bener nggak sengaja karena udah di program seperti itu. Tenang aja, santai aja. Jadi pas itu mundur ya, biasanya kalau orang yang mundur dia bakal ada serangan habis ke depan lagi kan. Iya, Nah, iya. jadi begitu pas lagi mundur gitu ya, jangan sampai dia begini tuh, jadi pas beliau baru tarik, udah langsung kita habisin aja udah. Itu istilah yang begitu. Jadi kita udah bisa baca niat orang gitu. Oke, kita percobaan lagi. Ini menarik nih. Silahkan gunakan badan saya. Saya udah tahu nih bahwa oh ternyata sendeng itu kalau saya jarak segini, saya pasti bisa diserang gitu kan? Ya, oke, saya udah belajar nih, saya udah belajar. Sekarang kita akan buat agak jauh. Udah saya udah tahu nih, bahwa saya hati-hati nih. Saya hati-hati. Ya, kemudian saya kayak gini, terus saya maju pelan-pelan. Oh, tetap masuk ya. Ada terbangnya juga. Oh, ada terbangnya juga. Ini yang belum diajarin ya. Ada terbang juga. Oke. Memperkalikan. Iya. Oh. Jadi memang biarpun jaraknya segini, tetap ada di kita. Ya, sentik doang jaraknya. Masih aja. Oke, baik. Oke, siap. Jadi ketika kita kan refleks kan ketika diserang kita pasti mundur. Ketika mundur itu langsung aja maju nyerang gitu ya maksudnya. Jalan Pak yang situ yang nyerang. Boleh. Sambil mundur. Boleh. Ini yang percobaan yang berikutnya terakhir ya. Bang, artinya apa yang paling membedakan sih? Ya. Paling membedakan sih. Jadi saya nyerang ya? Iya. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu. Terus sini ya. Sini dikit. Ya. Oke. Jadi saya kayak gini. Saya nyerang gitu ya. Nah, itu dia. Dia tetap berefek ketika saya nyerang ini masuk ya. Siap. Terima kasih. Ini sebuah pertemuan yang luar biasa sekali. Pada akhirnya kami dari tim Jelajah Petarung berhasil membuktikan memang silat sendeng ini memang benar-benar luar biasa. Terima kasih sekali buat Bang Anang dan tim semua. Terima kasih sudah menunjukkan kepada kami tim Jelajah Petarung bagaimana uniknya silat sendeng yang memang sangat terkenal sekali, berasal dari daerah Bugis dan sampai akhirnya jatuh ke Tanah Abang yang dibawakan oleh Bang Guru kita, Bang Guru Anang. Sebagai penutup dari kami punya kenang-kenangan. Jadi ini ada 2 buah baju. Jadi beliau akan kita jadikan sebagai anggota kehormatan. Amin. Amin. Jadi ini ada baju Bang sebagai kenang-kenangan Iya, dari kami. saya terima. Ya, kami punya nama Combat Tactical Combat System, Bang. Tactical System. Jadi kita akan memberikan baju ini sebagai kenang-kenangan bagi para petarung-petarung yang memang benar-benar terbukti bisa mengaplikasikan bela diri yang dimilikinya dalam pertarungan. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Bang Anang mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Silahkan. Iya. Mungkin bisa tempat latihannya di mana bagi ada yang ingin tertarik untuk ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, saudara-saudaraku, abang-abangku, adik-adikku yang ingin berlatih sendeng, kita berlatih di Masjid Jami Al Makmur malam Kamis
jam 8, selesai sekitar jam 11 jam 12, dan di Masjid Darussalam Jalan Wijaya Kusuma di Klender itu sekitar jam 9 sampai jam 12 malam. Itu ada 2 tempat pada malam hari, jadi tidak mengganggu aktivitas kita. Dan sendeng ini menurut saya boleh layak buat dipelajari, karena ini pertama salah satu budaya kita, budaya asli Indonesia berasal dari Bugis, itu di situ. Mantap. Dan saya menjadi buktinya bahwa memang sendeng ini luar biasa. Oke, terima kasih buat Bang Anang. Terima kasih atas pertemuannya dan petua-petua bijaknya. Beliau luar biasa sekali. Sampai ketemu lagi di sesi jelajah petarung berikutnya. Tetap bersama kami, tim Combat Wing Chun Indonesia. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.